Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Hasriani dari mahasiswi Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan materi teknik pemberian skor. Teknik pemberian skor. Pada hakikatnya, pemberian skor adalah proses pengubahan jawaban instrumen menjadi angka-angka yang merupakan nilai kuantitatif dari suatu jawaban terhadap item dalam instrumen. Angka-angka hasil penilaian selanjutnya diproses menjadi nilai-nilai. Skor dalam hasil pekerjaan menyetor atau pemberian angka yang diperoleh dari angka-angka dari setiap butir soal yang telah dijawab oleh peserta tes dengan benar, dengan mempertimbangkan bobot jawaban betulnya. Membuat pedoman penskoran sangat diperlukan, terutama untuk soal bentuk uraian dalam tes domain kognitif supaya subjektivitas kita dalam pemberian skor dapat diperkecil. Pedoman penyusunan skor sangat penting ketika kita melakukan tes domain afektif dan psikomotor peserta didik. Karena sejak tes dalam dimulai, kita harus dapat menentukan ukuran-ukuran sikap dan pilihan tindakan dari peserta didik dalam penguasaan kompetensi yang dipersyaratkan. Nah, yang pertama, pemberian skor tes pada domain kognitif. Di sini terbagi atas 4. Yang pertama itu penskoran soal bentuk pilihan ganda. Di sini juga terbagi atas 3. Yang pertama, penskoran tanpa koreksi, yaitu penskoran dengan cara setiap butir soal yang dijawab benar mendapatkan nilai 1 tergantung dari bobot butir soal, sehingga jumlah skor yang diperoleh peserta didik adalah dengan menghitung banyaknya butir soal yang dijawab benar. Nah, yang kedua, penskoran ada koreksi jawaban, yaitu pemberian skor dengan pemberian pertimbangan pada butir soal yang dijawab salah dan tidak dijawab ataupun jawab salah dan tidak dijawab. Nah, yang ketiga, penskoran dengan butir beda bobot, yaitu pemberian skor dengan pemberian bobot berbeda pada sekelompok butir soal. Biasanya, bobot butir soal menyesuaikan dengan tingkat kognitif atau pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi yang telah dikontrak guru. Nah, yang kedua, penskoran soal bentuk uraian objektif. Pada bentuk soal uraian objektif, biasanya langkah-langkah mengerjakan dianggap sebagai indikator kompetensi para peserta didik. Oleh sebab itu, sebagai pedoman penskoran dalam soal bentuk uraian objektif adalah bagaimana langkah-langkah mengerjakan dalam dapat dimunculkan atau dikuasai oleh peserta didik lembar jawaban. Nah, yang ketiga itu penskoran soal bentuk uraian non-objektif. Prinsip penskoran soal bentuk uraian non-objektif sangat sama dengan bentuk uraian objektif, yaitu menentukan indikator kompetensi. Nah, yang keempat itu pembobotan soal bentuk campuran. Dalam beberapa situasi biasa digunakan soal bentuk campuran, yaitu bentuk pilihan dan bentuk uraian. Pembobotan soal bagian soal berbentuk pilihan ganda dan bentuk uraian ditentukan oleh cakupan materi dan kompleksitas jawaban atau tingkat pikiran yang terlibat dalam pekerjaan soal. Nah, yang terakhir itu pemberian skor tes pada domain afektif. Domain afektif itu menentukan keberhasilan belajar peserta didik. Paling tidaknya ada 2 komponen dalam domain afektif yang penting untuk diukur, yaitu sikap dan minat terhadap suatu pembelajaran. Sikap peserta didik terhadap pembelajaran bisa positif, bisa negatif atau netral. Tentu diharapkan sikap peserta didik terhadap semua mata pelajaran positif sehingga akan timbul minat untuk belajar untuk pembelajarannya. Peserta didik yang memiliki minat pada pembelajaran tertentu bisa diharapkan prestasi belajar akan meningkat secara optimal. Bagi yang tidak berminat, sulit untuk meningkatkan peserta pembelajaran. Oleh karena itu, kita memiliki tugas untuk membangkitkan minat kemudi
kemudian meningkatkan minat peserta didik terhadap mata pelajaran yang dia punya. Adapun langkah-langkah pembuatan instrumen domain afektif termasuk sikap dan minat, yaitu yang pertama, pilih ranah afektif yang akan dinilai, misalnya sikap atau minat. Yang kedua, tentukan indikator minat, misalnya kehadiran di kelas, banyak pertanyaannya, dapat tepat untuk mengumpulkan tugas, catatan di buku rapi, dan sebagainya. Nah, yang ketiga itu pilihan tipe skala yang digunakan, misalnya Likert dengan 5 skala. Sangat berminat, sangat. Sama saja, kurang berminat dan tidak berminat. Nah, yang keempat, telah instrumen oleh sejawat. Yang kelima, perbaikan instrumen. Keenam, siapkan kuesioner atau inventory. Laporan diri. Yang selanjutnya, skor inventory. Nah, yang terakhir, analisis hasil inventory, skala minat, dan skala sikap. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya tentang teknik pemberian skor. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.